Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabatku tercinta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati dan selalu membimbing kita dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran yang telah kami bacakan tadi, sifat sesungguhnya seorang mukmin. Allah menggambarkan bahwa sifat sesungguhnya seorang mukmin yang pertama Allah katakan innamal mu'minun, sesungguhnya seorang mukmin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila diingatkan tentang Allah, apabila dia mendengar seruan tentang Allah, mendengar lafaz Allah, zikir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dzikirallah wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Maka dari itu sahabatku, semoga kita termasuk di dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat orang-orang munafik, yang mereka tidak peka, yang mereka sama sekali tidak tertegur apabila mendengar panggilan, teguran tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, sifat mukmin sesungguhnya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan Al-Quran, zadatuhum imana, imannya akan bertambah, imannya akan semakin kuat. Ketika dia mendengar Al-Quran, maka hatinya akan tertunduk, telinganya akan mendengarkan dengan baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan setelah itu mereka hanya bertawakal kepada Allah. Maka dari itu sahabatku yang tercinta, pada bab ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita ketika kita mendengar Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kalian mendengarkan bacaan Al-Quran, fa'ansitu, kata Allah, maka diamlah dan dengarkan. Karena problema kita saat ini adalah banyak di antara kita yang mungkin sempat lalai, lupa, atau mungkin tidak tahu. Ketika ada Al-Quran dibacakan, sibuk ngobrol. Ketika dibacakan Al-Quran, sibuk dengan yang lain. Padahal ketika Allah menjadikan satu ayat, bahkan perintah, fastami'u, itu adalah kalimat perintah, maka dengarkan. Wa ansitu, dan diam, itu kalimat perintah. Apabila di dalam Al-Quran ada sebuah kalimat perintah dari Allah, maka itu hukumnya wajib. Nah, kita mengingatkan kepada kita bersama, pada kita semua yang belum sempat atau yang mungkin lupa, lalai tentang Al-Quran, kami mengingatkan bahwa sesungguhnya ketika seorang mukmin mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik, dengan ikhlas, mendengarkan dengan hati,
maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah di sana. Kita tahu Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah manusia yang garang, manusia yang gagah. Tapi ketika dia mendengar Al-Quran, maka dia akan tertunduk, menangis bagaikan anak kecil yang sedang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia akan terduduk bersimpuh ke tanah ketika dia mendengar bacaan Al-Quran. Dia akan menangis mengeluarkan air matanya. Maka sudahkah kita masuk di dalam golongan orang-orang ini? Ataukah paling tidak apakah kita sudah berusaha mendengarkan, menjadi pendengar yang baik ketika ada Al-Quran dibacakan? Padahal itu adalah tanda seorang mukmin. Maka buat kita yang belum tertegun ketika mendengar Al-Quran, mari Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita. Mendekat bulan Ramadan, apalagi mari bersama-sama. Paling tidak kita mampu menjadi pendengar yang baik. Yakinlah sahabatku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW menceritakan satu sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, untuk membacakan Al-Quran untuknya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah, aku membacakan Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran diturunkan padamu. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka dari itu akan ada ketenangan bagi mereka yang mendengarkan Al-Quran dengan baik. Akan ada obat gundah, bahkan menjadi syifa lisaqam. Bahkan Al-Quran dapat menjadi obat. Ada satu kisah, ada seseorang yang sudah divonis sebuah penyakit yang cukup parah. Tapi ketika dia berusaha menjadi pendengar Al-Quran, ketika dia berusaha membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka penyakitnya hilang. Maka jelas bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia yang besar di dalam Al-Quran. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita sedang galau, ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang besar, menghadapi masalah yang besar, datang kepada Al-Quran, baca Al-Quran, berusaha mendengarkan Al-Quran, maka di situ akan ada solusi bagi kita, akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan apabila kita mendengar Al-Quran dengan baik. Maka dari itu kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu mendekat dengan Al-Quran, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.